Hai anak-anak, selamat pagi dan salam sehat buat kita yang masih belajar di rumah. Semoga anak-anak yang di rumah tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar matematika. Namun sebelum kita melakukan kegiatan belajar, baiknya anak-anak berdoa di rumah ya dengan baik. Nah, setelah itu kalian melihat video penjelasan yang Ibu berikan di video kita hari ini, di materi kita hari ini, yaitu mengenai akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 itu kebalikan dari pangkat 2, yang dimana pangkat 2 itu adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri, atau istilahnya yaitu mengalikan dengan bilangan yang sama ya. Dan dikatakan juga bilangan pangkat 2 ini yaitu kuadrat. Jadi materi kita yaitu akar pangkat 2. Istilah yang lain itu akar kuadrat. Nah, pada akar pangkat 2 ini dia mempunyai lambang. Agar kita tahu lambang akar pangkat 2 itu yang bagaimana. Nah, lambang akar pangkat 2 seperti ini. Nah, ini lambangnya ya. Nah, inilah yang dikatakan lambang dari akar pangkat 2. Kemudian dia mempunyai rumus, yaitu P dikali B sama dengan R. Nah, R ini dia disebutlah dia akar R. Nah, kata akar R sama dengan P. P ini dia yang dikalikan bilangan yang itu sama ya, dikalikan P, maka P itu juga ya. Nah, contoh yang akan Ibu berikan sama kalian yaitu akar 9 ini kira-kira perkalian yang sama sehingga dia menghasilkan 9. Iya, bagus 3. Ingat ya anak-anak ya, Ibu berminta sama kalian untuk tetap menghafal perkalian ya. Baik, lanjut. Kemudian akar dari 16. Nah, akar 16 ini dia perkalian yang sama berapa sehingga hasilnya 16? Iya, yaitu 4. Dan ada lagi beberapa contoh seperti akar 25 hasilnya itu 5, akar 36 hasilnya 6, akar 49 hasilnya 7, akar 64 hasilnya 8, akar 81 hasilnya 9, akar 100 hasilnya 10. Nah, itu bagian dari hasil di akar. Kemudian pada contoh di bukumu, soalnya di situ dia mencari hasil akarnya, sementara hasilnya ada. Contohlah seperti yang ada di bukumu, yaitu akar titik-titik sama dengan 7. Nah, 7 jika kita ingat kembali, kalau dia dikalikan dengan angka 7 juga, maka hasilnya 49. Nah, caranya begini nak, jika kita jabarkan 7 kali 7 hasilnya 49. Nah, yang hasilnya 7 yaitu akar dari 49. Baik, contoh lagi yang lain. Misalkan dia akar titik-titik 81. Akar 9. Akar titik-titik hasilnya 9. Yaitu yang dia dikalikan 9 juga hasilnya 81. Maka kalau kita jabarkan yaitu 9 kali 9 hasilnya 81. Inilah dia ya. Baik, sudah mulai mengerti ya nak ya. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan cara mencari akar yang dia terdiri dari 3 bilangan. Disimak ya nak ya. Nah, anak-anak, di sini ada contoh soal yaitu yang dia terdiri dari 3 bilangan, yaitu ratusan. Nah, cara mengerjakan ini kamu memperhatikan langkah-langkah yang ada di buku, tapi kalian mungkin kurang paham. Nah, di sini Ibu akan jelaskan agar kamu mengerti mengerjakan beberapa soal yang ada di bukumu ya nak ya.
Dengan secara langsung kamu akan paham. Tapi kalau kita membaca mungkin kita agak sedikit mengerti atau agak sulit begitu ya nak ya. Baik, akar dari 324 ini, cara yang kita perhatikan dari langkah-langkah yang ada di bukumu yaitu kita memisahkan dua angka dari belakang. Namanya katanya yaitu akar pangkat 2. Berarti angka yang di belakang, dua angka, kita pisahkan dengan menggunakan tanda titik. Titik inilah yang menjadi penanda kita memisahkan dua angka dari belakang. Kemudian langkah kedua yaitu kita mencari perkalian yang sama sehingga dia mendapatkan hasilnya mendekati 3, yaitu 1. Akar 1 sama dengan 1 ya nak ya. Akar 1 ya, kita buatlah 1 kali 1. Perkalian 1 kali 1 lah yang mendekati dia 3 ya. 1 kali 1 adalah 1, maka kita kurangkan. Nah, sebelum kita menyelesaikan pengurangan ini, yang hasil dari akar ini kita buatlah hasilnya di sebelah kanan. Kita buat 1 di sini ya. Nanti kita kembali nak. 3 kurang 1 adalah 2 ya. Kemudian kita turunkan ini angka 24 ini ya. Nah, ini kita tambahkan langkah ketiga yaitu yang bilangan sebelah kiri ini, yang perkalian 1 kali 1 ini kita tambahkan. Nah, yaitu 1 tambah 1 adalah 2. Nah, lalu kemudian hasil dari untuk berikut ini bagaimana caranya? Kita mencari yang perkalian sama sehingga dia mendapat 224. Nah, cobalah nak ingat-ingat yang dia satuannya ada angka 4. Perkalian kembar berapa? Iya, bagus, yaitu 8 ya. Kita buat juga di sini 8. Nah, dari sini sudah bisa kita selesaikan. 28 kali 8 berapa nak? Yaitu 224. Di sini anak ya. 28 kali ini 8. Jadi 28 kali 8 yaitu 224. Nah, kita melihat hasil dari yang dikali ini yaitu 8, kita buat di hasil ini akarnya ya, yaitu 8. Maka 224 dikurang 224 adalah 0. Jadi di sini akar dari 324 adalah 18. Ingat ya nak ya, kalau dia mencari akar pangkat 2 maka kita pisahkan 2 angka dari belakang. Atau cara yang lain juga bisa nak, kamu buat aja dia setiap yang hasilnya itu dikalikan 2 ya. Cobalah ini kita bikin 2 kali 4 adalah 8 ya. Jadi 28 kali 8 adalah 18. Maka akar 324 adalah 18. Di sini Ibu akan kasih contoh lagi untuk yang dia akar 3 bilangan ya nak ya. Nah, contoh berikutnya yaitu akar dari 625. Bagaimana caranya ini? Kita ikuti langkah yang seperti di awal tadi, yaitu kita memisahkan 2 angka dari belakang ya. 1, 2. Kita berilah tanda titik, tanda sebagai pemisahnya ya. Kemudian kita mencari 6 ini yang perkalian yang sama sehingga dia mendekati 6. Ayo nak, perkalian yang sama sehingga dia mendekati 6. Iya, bagus, yaitu 2. Pintar ya. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, 4 ini kan sudah mendekati ke 6 kan? Berarti 2 angka lagi biar supaya 6. Maka dia yaitu 2 kali 2. Nah, setelah itu yang hasil dari pangkat ini kita buatlah
di sebelah kanan. Yaitu di sini adalah 2 kita buat, ya nak ya. Nah, kemudian kita kurangkan ini. Nah, 6 dikurang 4 adalah 2. Nah, 25 ini kita turunkan angka 25 ini. Nah, setelah itu langkah ketiga yang 2 kali 2 ini kita untuk mencari bilangan yang di sini, ini kita gunakan operasi ditambah, ya. 2 tambah 2 untuk melihat hasil yang dikurangkan di sini, perkalian di sini, yaitu 2 tambah 2 adalah 4 titik-titik kali 5. Nah, lihat di ujungnya yang dia 5 satuan, yang perkalian sama, yang ujungnya 5. Iya, yaitu 5 ya nak ya, 25. Maka kita bikin 5. 5 lah kita bikin di sini nak. 5 ya. Untuk geserkan di sini tadi 4 titik-titik kali titik-titik. Nah, 5 lah yang kita dapatkan hasilnya, perkaliannya, sehingga dia mendapat 25 ujungnya. Nah, 5. Nah, hasil dari perkalian ini kita pindahkan di sebelah kanan. Di sini 5. 5 ini kita pindahkan. 2 ini tadi kita pindahkan ke sini. Ya. Itulah untuk disinilah kita mencari hasil akarnya di sebelah kiri ini. Enak ya? Ini cara susun ke bawah ini perhitungannya. Sehingga 45 dikali 5 berapa nak? Ya, yaitu 225. Dan terakhir 225 dikurang 225 adalah 0. Maka akar dari 625 adalah 25. Nah, anak-anak kamu bisa melihatnya kembali bagaimana cara mengerjakannya dengan perlahan ya nak ya. Baik anak-anak, ibu akan kasih lagi contoh soal yang dia akar 3 bilangan ya. Akar dari 121. Ingat, kita mulai dengan memisahkan 2 angka dari belakang. Ini buat lagi contoh agar kamu lebih paham lagi ya nak ya. Nah, setelah kita sudah beri tanda untuk memisahkan 2 angka dari belakang, itu sebagai penandanya langkah pertama. Sekarang kita mencari ini. Nah, akar perkalian berapa yang dia hasilnya 1? Ya, 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Lalu hasil dari perkalian ini kita pindahkan ke sini nak, ya. 1. Nah, setelah itu ini kita selesaikan yang di sini, dikurang. 1 kurang 1 0. Tidak usah kita buat. Jadi yang 21 ini kita turunkan ke bawah. Ya. Nah, untuk yang penyelesaian berikutnya, ini bagaimana caranya? Kita beralih ke sini, langkah ketiga, yaitu 1 kali 1 ini kita buatlah dia berubah menjadi operasi hitung tambah, ya. Ya, langkah ketiga, 1 tambah 1 ini menjadi 2, ya. 1 tambah 1 menjadi 2. Titik-titik dikali titik-titik. Nah, yang dia perkalian sama, yang hasilnya hitungannya 1. Perkalian sama yang hasilnya 1. Iya, yaitu 1. Kita buat di sini 1 nak, 1. Maka hasil dari sini tadi kita pindahkanlah, hasil perkalian di sini kita pindahkan di sebelah kanan. Hasil akar ini yaitu 1. Kembali lagi ke kemari. 21 dikali 1 adalah 21. Ya, 21. Maka ini kita kurangkan. 21 kurang 21 adalah 0. Nah, akar dari 121 adalah 11. Sampai di sini anak-anak, semoga bermanfaat ya, kamu paham. Sehingga kamu nanti bisa menyelesaikan beberapa soal yang ada di buku ini. Terima kasih.